Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika peminatan di kelas 12 ini. Nah, untuk materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 12 ini yaitu tentang limit trigonometri. Nah, rumus-rumus limit trigonometri yang akan kita gunakan pada materi kali ini yaitu yang pertama, limit X sampai dengan 0 sin X per X. Di sini tidak ada koefisiennya ya, hanya ada variabel X dan ada variabel X, maka akan sama dengan limit X sampai dengan 0 X per sin X. Jadi sama saja, ketika sinnya di atas atau sinnya di bawah itu akan menghasilkan angka 1 gitu ya. Nah, limit X sampai dengan 0 tan X per X sama, ini juga hanya ada variabel aja, maka akan sama dengan limit X sampai dengan 0 X per tan X. Jadi X yang di atas dan yang di bawah itu akan sama seperti ini, itu akan menghasilkan angka 1 gitu ya. Yang ketiga adalah limit X sampai dengan 0 sin AX per BX. Nah, di sini bedanya apa Bu sama yang ini? Yang ini adalah ada koefisiennya. Jadi koefisiennya AX per BX ada angkanya nanti di depan variabelnya, sama dengan limit X sampai dengan 0 AX per sin BX. Jadi sama, mau sinnya di atas atau sinnya yang di bawah itu akan menghasilkan koefisiennya aja yang kamu tulis. Jadi A per B nya aja gitu, angkanya aja yang ditulis ya. Yang keempat adalah limit X sampai dengan 0 tan AX per BX sama dengan, itu akan sama dengan limit X sampai dengan 0 AX per tan BX, itu akan menghasilkan A per B. Jadi koefisiennya aja yang diambil, mau sin mau tan juga sama. Nah, selanjutnya limit X sampai dengan 0 sin AX per tan BX sama dengan, itu akan sama seperti limit X sampai dengan 0 tannya yang di atas tan AX per sin BX, dan keduanya akan menghasilkan koefisiennya saja, yaitu A per B nya aja ya. Nah, dari tadi sin sama tan aja Bu, bagaimana jika cos? Nah, kalau cos itu kita akan menggunakan rumus cos yang sudah kalian pelajari di kelas 11, yaitu tentang identitas trigonometri. Nah, rumus-rumus yang akan digunakan pada cos yaitu cos X, maaf ini sama dengan cos X sama dengan sin 90 derajat dikurangi X, dimana kalau kita mencari sin berarti sin AX sama dengan 2 kali sin setengah AX dikali cos setengah AX. Nah, yang kedua adalah rumus cos yang akan digunakan, kita sudah mengetahui ini di kelas 11, yaitu cos pangkat 2AX ditambah sin pangkat 2AX sama dengan 1. Maka jika kita ingin mencari cos 2AX-nya, maka 1 dikurangi sin 2AX gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal 1. Di sini ada soal, tentukan limit X sampai dengan 0 sin 2X per X sama dengan. Nah, di sini kita lihat, di sini ada koefisiennya, ada angka di depan variabel, maka yang akan digunakan adalah rumus yang mana? Rumus yang ketiga, yang ini, ya kan? Maka ini akan sama seperti sin AX per BX, ya kan? Sama dengan, akan menghasilkan koefisiennya aja. Nah, maka di sini kalian sudah tahu nih. Berarti sama dengan A-nya kan adalah 2, X-nya ini di depannya ada angka 1 kan? 1, maka hasilnya adalah 2 gitu. Paham ya? Mudah ya? Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan limit X sampai dengan 0 3X ditambah sin 4X per 5X dikurangi tan 2X. Nah Bu, kalau yang ini gimana? Yang ini kan nggak ada sin sama tannya, sedangkan di rumus-rumusnya itu pasti ada sin sama atau tannya. Maka untuk yang awal ini kalian bisa tulis seperti ini kan, limit X sampai dengan 0 gini kan, 3X per 5X, terus di sininya ini bisa ditambah sin 4X, ya kan,
per ini kurang tan 2x, ya kan. Nah, untuk yang depan ini karena dia sama-sama punya x, ya kan, maka x-nya ini bisa dicoret. Maka kita dapat nih 3/5, ya kan. Ini tambah, ini kurang, ya kan. Sekarang yang ini sin 4x per tan 2x. Ini akan sama dengan rumus yang ini, ya kan. Sin sama tan akan menghasilkan sama koefisiennya aja. Maka di sini koefisiennya adalah 4, di sini adalah 2. Maka sekarang kita bisa operasikan 3 tambah 4, 7, per 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka hasilnya adalah 7/3. Gitu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya di contoh soal 3, yaitu hitunglah limit x sampai dengan pi per 2 cos x per x dikurangi pi per 2. Nah, ini cara pengerjaannya seperti apa, Bu? Ini cara pengerjaannya seperti ini. Lihat, di sini ada cos x, ya kan? Sedangkan di rumus yang tadi cos x-nya tidak ada. Maka jawabnya adalah, nah, di sini kita lihat dulu. Pi per 2. Pi per 2 itu akan sama dengan 1 pi kan 180, ya kan, per 2, maka 90. Berarti ini bisa diartikan sebagai x sampai dengan 90 derajat cos x per x dikurangi 90 derajat juga kan. Nah, cos x, rumus cos x yang ada 90 derajatnya yang mana? Kita pakai rumus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang ini kan, ini ada 90-nya, maka rumus yang digunakan adalah yang itu. Jadi, kita di sini bisa tulis. Yang pertama adalah cos x sama dengan sin 90 derajat dikurangi x. Ya kan? Atau kalau kalian mau tulis sama seperti ini, maka ini bisa ditulis sin pi per 2 dikurangi x gitu kan. Nah, terserah kalian mau ininya yang dijadikan 90 atau yang 90-nya yang mau dijadikan ini. Terserah kalian mau pakainya yang mana. Nah, setelah itu kalian masukkan ke limit. Jadi, limit kalau di sini Ibu mau pakai 90 aja ya. X sampai dengan 90 derajat, berarti kan cos X-nya kita pakai yang ini. Jadi, sin 90 derajat dikurangi X per, ya kan, X dikurangi, Ibu juga mau ganti ini. Jadi 90 derajat, gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, coba lihat antara atas sama yang bawah, adakah yang sama? Ada. Yang atas ada 90, yang bawah ada 90, yang atas ada X, yang bawah juga ada X. Maka, biar dia bisa kita masukkan ke rumus, maka kita samakan. Terserah kalian mau yang mana yang disamakan, yang di atas atau yang di bawah. Mau 90 duluan atau yang X duluan. Nah, di sini Ibu mau yang bawah itu akan sama kayak yang atas. Maka caranya gimana? Coba lihat. Di sini X, tapi yang di atas kalau kita mau dijadiin yang di atas, ini X-nya harus min, sedangkan di sini plus. Maka Ibu tulis ulang dulu yang di atas ya. Sin 90 derajat dikurangi X, ya kan? Nah, Ibu kan mau jadikan ini seperti yang di atas, maka lihat nih yang di depan harusnya 90. Nah, di sini 90 itu plus, tapi di sininya min. Maka, ya kan? Di sininya Ibu akan kalikan dengan 90 min, ya kan, akan dikalikan dengan min 1. Maka min 90 derajat, ya kan. Nah, X-nya di sini itu plus, sedangkan di sini juga min, ya kan. Jadi di sininya dikurangi X. Nah, benar nggak Bu? Coba 90 dikali min sama min 90. Min X dikali min
X, ya kan? Tapi bentuknya sama seperti yang di atas. Nah, seperti ini. Berarti kalau seperti ini, kayak bagaimana? Ini kan sama dengan kayak gini kan? Ini sama ininya sama, ya kan? Berarti ini bisa dicoret, ya kan? Ini 1 per min 1, ya kan? Ininya 1, ininya min 1. Berarti 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Gitu. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Di sini contoh soal nomor 4 yaitu hitunglah limit X sampai dengan 3, X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12 sin 3 dikurangi X per X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 pangkat 2 gitu. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya yang pertama adalah kita buat faktorisasinya. Yang atas sama yang bawah. Ya kan? Buat faktorisasinya, ya kan? Nah, sekarang kita buat yang pertama yang atas dulu. X pangkat 2 min 7X plus 12. Nah, kira-kira berapa faktorisasinya? Di sini X, sini X. Nah, ini lihat. Angka berapa yang jika dikalikan hasilnya akan plus 12, tapi kalau di jumlah atau dikurangkan hasilnya adalah min 7. Ke berapa? Ya. Di sininya min 4, di sininya min 3. Benar nggak? Min 4 tambah min 3 itu min 7. Min 4 dikali min 3 adalah 12, ya kan? Maka faktorisasi yang pertama adalah X dikurangi 4 sama X dikurangi 3. Nah, yang kedua, kita cari faktorisasinya yang ini. X pangkat 2 min X min 6, ya kan? Maka kita buat lagi. Sama kayak tadi. Ini X, karena ini X pangkat 2, ya kan? Cari angka berapa yang jika dikalikan hasilnya min 6 dan jika dijumlah atau dikurang hasilnya min 1. Berapa? Kan dikalikan min 6 itu ada 6 kali 1, ada 3 kali 2, ya kan? Maka yang mana? Maka di sini karena ininya min 1, ya kan? Kalau 6 dikurangi 1 nggak mungkin jadi min 1, ya kan? 1 kurangi 6 juga nggak mungkin min 1, maka 2 yang ketiga. Tadi sininya min, maka ininya min 3, ininya plus 2, ya kan? Min 3 kali plus 2 min 6, min 3 ditambah 2 hasilnya min 1, ya kan? Nah, di sini kita udah tahu nih. Atau ini juga bisa ditulis, kamu mau tulis begini juga boleh. Sama aja ya. Nah, setelah ini kita masukkan ke limitnya. Berarti limit X sampai dengan 3, nih kita masukkan yang faktorisasi, berarti X min 4 terus X min 3, ya kan? Sin X min 3, ya kan? Per di sini adalah kita tulis faktorisasinya dalam kurung nih X min 3 terus X min plus 2 terus pangkat 2 jangan lupa ya. Nah, terus habis sampai sini kita bisa tulis lagi seperti ini. Berarti sama dengan ini kan, limit X sampai dengan 3 X min 4, ya kan? X min 3 sin X min 3, ya kan? Terus per, karena ini pangkat 2, kita bisa tulis ini begini, ya kan? X min 3 pangkat 2, terus ini juga X plus 2 pangkat 2, ya kan? Nah, setelah kayak gini, kita bisa tulis lagi. Berarti limit X sampai dengan 3, berarti X dikurangi 4, X min 3 sin X min 3, dari sini kamu tulis ulang, per, kalau pangkat 2 ini berarti kan artinya dia ada 2 ya, berarti ibu bisa tulis begini,
X min 3, ya kan? X min 3, karena ini pangkat 2 jadi ada 2. Terus ini juga ada pangkat 2, berarti X plus 2, terus X plus 2. Nah, dari sini coba lihat dari atas sama bawah, ada yang sama nggak? Ada ya, ini yang sama. X min 3, X min 3, ini bisa kita coret. Ya, ada lagi yang sama, ini juga sama. Nih, sama persis, maka ini juga bisa kita coret. Ya kan? Maka ini bisa sisanya yang mana? Yang belum dicoret. Kan sin X min 3 per X min 3 itu sama kayak sin X per X, ya kan? Di sini nggak ada yang di luarnya, nggak ada koefisiennya, ini juga nggak ada koefisiennya, maka ini akan menghasilkan 1, ya kan? Ini makanya bisa dicoret 1, ya kan? Maka hasilnya adalah sisanya ini X min 4 per, ya kan? Ininya masih ada 2, maka di sininya kita tulis aja X plus 2 pangkat 2. Ya, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu, apakah sudah selesai, Bu? Belum. Kenapa? Karena di sininya adalah X sampai dengan 3. Maka kita punya tadi X min 4 per X plus 2 pangkat 2, ya kan? Nah, karena limitnya X sampai dengan 3, maka kita akan ganti setiap X menjadi angka 3. Berarti di sini 3 dikurangi 4 per 3 ditambah 2 pangkat 2, ya kan? 3 dikurangi 4 min 1 per 3 ditambah 25 pangkat 2, berarti sama dengan min 1 per 25. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga paham ya. Jika paham, silakan kerjakan latihan soalnya. Ibu cukupkan materi kita yang pertama sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.